Shalom. Tema firman Tuhan pada malam ini, praise and worship, persyaratan mutlak masuk surga. Sekali lagi, praise and worship, persyaratan mutlak masuk surga. Mari kita membaca khotbah akhir zaman. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Sangkakala yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema nyanyian puji-pujian para tua-tua. Atau saya boleh katakan tua-tua di sini adalah pengertiannya ketika saya pelajari adalah orang Kristen yang rohaninya sudah sangat matang. Sekali lagi, pengertian tua-tua di sini adalah rohani yang sudah sangat matang. Mari kita membaca satu perikop ini. Ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita sudah baca ini, bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang paling terakhir, penutup, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus adalah Raja. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia, bahkan Lucifer sebelum dia jatuh adalah ia pemimpin worship leadernya sorga. Dan karena dia mau menyamai Allah, dia panggil sebagian besar malaikat untuk memberontak karena dia mau menjadi number one. Tetapi Tuhan marah dan Lucifer dicampakkan ke dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja. Saudara, bagi saudara yang worship leader, mari carilah lagu-lagu yang ada Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Saya percaya khotbah malam ini adalah khotbah yang terbaik. Ketika Yesus disembah sebagai Raja, Yesus akan menarik banyak orang untuk datang beribadah di gereja GBI Pondok Daud. Karena apa?
tentang Yesus sebagai Raja adalah khotbah yang tertinggi, nilai 10 plus kalau di sekolah. Kenapa? Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir. Zaman Bapa sudah berlalu, ada 3 zaman. Zaman Anak sudah berlalu, dan zaman Roh Kudus yang sementara terjadi. 3 zaman saja. Zaman Bapa, zaman Anak yang kedua, dan zaman Roh Kudus. Roh Kudus ialah yang bekerja. Tadi saya melihat di Irak, tentara polisi, mereka membawa spanduk besar, Jesus in Savior. Yesus adalah Raja. Amin. Di Timur Tengah Allah sementara bekerja. Di Iran, di Arab, Allah sementara bekerja. Yang membuat orang percaya Yesus. Tidak ada manusia yang mampu menggerakkan orang-orang pintar di Arab. Apatah lagi di Arab, hampir 100% adalah orang kaya. Amin. Orang kaya biasanya paling sulit diatur. Tetapi kalau Roh Kudus yang sudah bekerja, Roh Kudus yang sudah mengatur, orang kaya sangat tunduk karena Roh Kudus yang bekerja. Ayat yang ke-16, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah. Mereka menyembah Raja di atas segala raja. Saya selalu bilang, ketika ada penyembahan di gereja, haleluya, puji Tuhan, banyak jemaat yang masih bisu dan wowo. Jangan sampai pada hari penghakiman engkau ditolak karena tidak tahu menyembah. Berpuluh-puluh tahun di Sulawesi Utara, gereja di luar Pantai Kosta menolak yang namanya pujian penyembahan, menolak yang namanya rebana, menolak yang namanya banners. 5 tahun terakhir ini, gereja-gereja Gemim membuat festival banners, festival rebana, pujian penyembahan, musik-musik masuk di gereja Gemim. Karena praise and worship, pujian penyembahan, bukanlah doktrin gereja Pantai Kosta. Sekali lagi, praise and worship bukanlah doktrin gereja Pantai Kosta. Tetapi praise and worship adalah doktrinnya Alkitab, firman Tuhan. Jadi tinggal ada satu yang ditunggu pemulihan gereja di akhir zaman, adalah baptisan selam. Baptisan selam. Ada banyak pemimpin-pemimpin agama, mereka masih sembunyi-sembunyi baptis di Israel. Tetapi kalau mau mengajarkan, mereka takut. Jabatan mereka, mereka takut. Bangga mereka takut. Tetapi ada satu waktu Roh Kudus akan bekerja. Musik sementara Roh Kudus bekerja. Pujian penyembahan. Dan yang paling terakhir adalah
baptisan selam. Kedatangan Yesus kedua kali, Maranatha. Saya percaya Tuhan akan pulihkan praise and worship dan baptisan selam. Dan saudara, hari ini kami sudah sampai 1000 lebih subscribe. Engkau sudah menjadi pengkhotbah-pengkhotbah. Engkau yang sudah menerima firman Tuhan. Engkau yang sudah membagikan. Engkau akan menerima berkat-berkat sorga yang spektakuler. Sekali lagi saya baca. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah. Amin. Jadi Allah harus disembah. Kau datang di gereja, jangan bisu, jangan wowok. Harus kita belajar menyembah. Ayat yang ke-17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah. Wow, ternyata mengucap syukur adalah produk sorga. Yang tidak tahu mengucap syukur, minggir, engkau tidak bisa diberkati. Kami mengucap syukur. Hari-hari ini kami makan hanya super mie. Orang berkata kalau makan super mie akan ada sakit kanker, akan ada sakit ini dan itu. Tetapi kami sudah tahu itu secara kedokteran terlalu berbahaya kalau makan super mie. Tetapi kami hamba Tuhan, kalau yang ada di meja makan kami hanya super mie, kami harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kendaraan operasional belum bisa dibayar bulan yang lalu, kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami siap untuk ditagih oleh bank, kami tetap mengucap syukur. Kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar. Tuhan sementara mengerjakan kuasa yang besar di Irak, di Iran, di Pakistan, di India, di Amerika, California. Bahkan ada pendeta The Street, dia sementara khotbah, orang tendang Alkitab, mereka main seperti bola. Tetapi karena dia disiksa, dia dianiaya, di Amerika Serikat ada undang-undang yang sudah memperbolehkan berkhotbah di depan umum. Dan telah mulai memerintah sebagai raja. Saudara yang masih anti pujian, yang masih anti penyembahan, bertobat. Ada waktunya. Saat ini Tuhan kasih waktu. Tetapi ada satu waktu, kalau engkau sampai umur berapa masih tentang pujian, masih tentang alat musik, masih tentang penyembahan, engkau siap-siap dihakimi oleh raja di atas segala raja. Hati-hati kalau tidak bertobat dari sekarang ini. Hati-hati. Hati-hati. Ketika firman Tuhan sudah datang mengingatkan, malam ini engkau tidak berubah, engkau akan dihukum oleh raja di atas segala raja. Tahun 2024 ini
Yesus sebagai Raja, dia semakin cepat untuk datang. Semakin tidak lama lagi kita melihat Yesus datang di awan-awan menjemput saleh-salehnya. Ayat yang ke-18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati. Ya, semua bangsa marah, tetapi amarah Tuhan sudah datang. Ini yang saya bilang tadi. Kalau engkau masih fanatik, anti pujian, anti penyembahan, jangan sampai terlambat dan engkau masuk ke dalam api neraka yang besar, api neraka yang kekal. Di situ tidak ada lagi kesempatan untuk berubah, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Telah datang dan saat lagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang yang kudus. Saat ini kami sementara berkhotbah, banyak yang tidak dengar, tidak apa-apa. Tetapi tugas kami harus sampaikan. Walaupun saya ada sariawan besar di lidah, khotbahnya sulit, apatah lagi makan super mie garam, hidung sepertinya sulit bernafas. Tetapi tugas kami harus berjuang menyampaikan firman Tuhan hari ini, supaya saudara bertobat, supaya saudara melakukan praktek praise and worship, prayer, pujian, penyembahan dan doa. Dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang kecil dan orang besar, ya, hanya yang takut nama Tuhan yang masuk surga. Cek. Tetapi yang tidak takut Tuhan pasti akan masuk ke dalam api neraka. Dan firman Tuhan berkata, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ayat yang terakhir, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Tes. Terbukalah tabut perjanjiannya. Di dalam bait suci itu terjadilah kilat, deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es yang lebat. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, coba tes. Tes ya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari latihlah dirimu untuk memuji Tuhan. Latihlah dirimu untuk menyembah dan lakukan baptisan selam. Saudara lihat, Yesus yang tidak berdosa apa-apa, dia rela masuk ke dalam air. Bukan dipercik, bukan. Sekali lagi bukan. Saudara boleh larang saya, benci saya, tapi apa yang tertulis di Alkitab, itu yang saya khotbahkan. Baptiso, bahasa Yunani, artinya dicelupkan, ditenggelamkan. Bahas perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, dicelupkan, ditenggelamkan. Mari yang masih suka lagu-lagu rohana, stop. Saudara, lagu rohana akan membawa ke sebelah kiri api neraka. Tetapi lagu-lagu rohani
akan membawa di sebelah kanan kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Ada penyanyi yang berkata, lagu dunia dia menyanyi begini. Bila ku mati, kau juga mati. Tunggu berapa bulan, berapa tahun, penyanyi ini mati beneran. Karena apa? Yang dia nyanyikan adalah lagu dunia. Yang dia nyanyikan adalah sangat bahaya antara hidup dan death, mati. Jadi sekali lagi, yang suka ke diskotik bertobat, karena itu bukan lagu surga, itu lagu dunia. Mari kita perbiasakan diri berdoa. Sebelum Yesus tergantung di kayu salib, 3 kali Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Khotbah ini adalah khotbah akhir zaman, ditulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Tuhan Yesus memberkati.